balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series Percy Jackson and the Olympian season yang kedua. Dalam season kali ini, Percy melaksanakan sebuah misi penting demi menyelamatkan Grover dan memulihkan keamanan Camp Demigod. Bahayanya, misi tersebut berhubungan dengan laut hunian para monster. Situasi pun semakin menantang sejak Percy mendengar ramalan yang membuatnya dilema. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan petualangan Grover di sebuah hutan pesisir. Rupanya Grover sedang melaksanakan misi mencari Pan, sang dewa alam liar yang telah lama menghilang. Setelah itu Grover menemukan kerangka yang memegang alat musik bambu. Usai mengamankan alat tersebut, Grover didatangi oleh tim Demigod yang dipimpin oleh Allison. Ternyata tim Allison bergerak atas perintah dari Luke. Dengan nada mengancam, Allison bertanya pada Grover soal helaian rambut pada alat musik bambu. Dari situ, Grover meyakini tim Allison memiliki rencana jahat. Tim Allison lalu berusaha membunuh Grover karena ia sudah mulai curiga. Di tengah pelariannya, Grover diseret oleh seekor monster laut. Sementara itu, Percy kembali bersekolah setelah meninggalkan Camp Demigod pada tahun lalu. Percy pun tidak sabar untuk kembali ke camp tahun ini karena ia, Grover, dan Annabeth sudah berjanji untuk bereuni di sana. Tak lama kemudian, Percy berbicara dengan Tyson yang merupakan teman satu sekolahnya. Rupanya Tyson adalah monster jenis Cyclops. Setelahnya, Percy dan Tyson bersiap berangkat ke sekolah bersama-sama. Ternyata hari itu menjadi hari terakhir mereka bersekolah sehingga Percy bisa pergi ke camp dalam waktu dekat. Sepulang dari sekolah, Percy meminta Tyson untuk tidak mengkhawatirkan wujud aslinya yang sedikit menakutkan. Karena berkat tabir Mist, manusia tidak bisa melihat wujud asli monster yang dalam hal ini adalah Tyson. Selang beberapa menit, Annabeth datang dengan menggunakan taksi Grey Sisters. Annabeth pun sempat berusaha menyerang Tyson karena ia mengira Tyson berniat jahat pada Percy. Usai meluruskan kesalahpahaman Annabeth, Percy dan Tyson menumpangi taksi Grey Sisters bersama Annabeth. Ternyata Grey Sisters adalah makhluk supernatural yang mengetahui banyak hal meskipun mereka tidak bisa melihat dengan normal. Adapun taksi Grey Sisters bisa mencapai lokasi tujuan dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan menuju Camp Demigod, Percy mengakui bahwa ia bermimpi buruk tentang Grover. Akibatnya, Percy menjadi khawatir tidak bisa bereuni dengan Grover. Di sisi lain, Annabeth juga bermimpi buruk di mana ia melihat Camp Demigod dihantam oleh serangan besar. Inilah sebabnya Annabeth menggunakan taksi Grey Sisters agar bisa mencapai camp secepat mungkin. Setelah itu, Grey Sisters menurunkan kelompok Percy di area dekat perbatasan camp. Lantas saat menuju perbatasan, kelompok Percy diserang oleh elemen api. Di momen ini, Tyson berhasil melindungi Percy berkat kekebalannya terhadap api. Tak lama berselang, Tyson gagal memasuki penghalang camp karena ia tergolong sebagai monster. Setelahnya terungkap bahwa pelaku serangan api adalah 3 giant yang juga tergolong sebagai monster. Berkat kemampuan Annabeth, Tyson pun bisa menembus penghalang. Namun sialnya ada 1 giant yang ikut menembus penghalang karena ia berhasil mencuri kesempatan. Pada akhirnya giant tersebut berhasil dibasmi oleh tim Clarice. Lebih jauh lagi, tim Clarice juga berhasil mengusir 2 giant lainnya. Saat sudah memasuki area camp, kelompok Percy memergoki Luke telah meracuni sebuah pohon bernama Thalia. Ternyata Luke kini dianggap sebagai pemberontak karena ia bersekutu dengan Kronos. Luke akhirnya berhasil melarikan diri dengan Pegasus tunggangannya. Setelah itu Percy menceritakan kisah tragis di balik pohon Thalia. Jadi Thalia adalah demigod yang menjadi anak Zeus.
Thalia lalu tewas saat berjuang melindungi Luke yang waktu itu masih menjadi demigod baik. Zeus akhirnya mengubah Thalia menjadi pohon ajaib yang berfungsi sebagai sumber penghalang camp demigod. Saat situasinya sudah tenang, kelompok Percy ditemui oleh Tantalus. Ternyata Tantalus kehilangan kemampuan makan akibat serangan dari Zeus. Meski begitu, Tantalus adalah seorang raja di tempat asalnya. Tantalus lalu memerintahkan tim Clarisse untuk membunuh Tyson karena monster seperti Tyson dilarang memasuki camp. Namun perintah itu pun dibatalkan begitu Tyson mendapatkan pengakuan sebagai anak Poseidon. Ini artinya Tyson sekarang adalah saudara tiri Percy. Adapun ibu Tyson adalah seorang Nanite atau roh alam. Usai memastikan keamanan, Tantalus mempertemukan kelompok Percy dengan Dionysus, sang direktur camp. Dionysus lalu mengungkapkan Tantalus adalah direktur kegiatan camp yang baru untuk menggantikan Chiron. Adapun Tantalus bisa mendapatkan jabatan ini atas keputusan dari Zeus. Pada malam harinya, Annabeth memantapkan tekadnya untuk mengobati Thalia. Rupanya Luke memanfaatkan serangan Giant agar ia bisa menemukan celah untuk meracuni Thalia dengan bisa ular. Di sisi lain, Percy yang sedang tidur bermimpi melihat monster laut menaruh Grover di dekat gua. Saat masih di alam mimpi, Percy bertemu dengan Grover. Mereka lalu menyadari pertemuan di alam mimpi bisa terjadi karena mereka sudah memiliki koneksi spesial. Adapun koneksi spesial itu tercipta dari persahabatan demigod dan satyr yang dalam hal ini adalah Percy dan Grover. Saat koneksi mulai tidak stabil, Grover memberitahu bahwa ia sedang terjebak di gua. Grover juga memperingatkan tim Luke mengincar sebuah benda bernama bulu domba emas yang mampu menyembuhkan apapun dan siapapun. Di akhir pertemuan, Grover membeberkan titik koordinat lokasi gua tersebut agar nanti ia bisa diselamatkan oleh Percy. Usai terbangun dari mimpinya, Percy mengamati titik koordinat pada peta untuk melacak lokasi gua Grover. Ternyata gua itu berada di kawasan Laut Sargasso yang dikenal sebagai Laut para Monster. Keesokan harinya, Percy dan Annabeth membicarakan kondisi penghalang camp yang terus melemah sejak pohon Thalia diracuni oleh Luke. Padahal selama ini penghalang berfungsi untuk mencegah monster memasuki camp. Menurut perkiraan Annabeth, penghalang akan hancur dalam waktu 1 minggu. Percy akhirnya menyimpulkan kunci untuk memulihkan penghalang adalah menyembuhkan pohon Thalia, yang mana penyembuhan ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan bulu domba emas. Setelah itu, Annabeth berhasil menyusup ke dalam kantor Tantalus yang sedang sepi. Dengan memberikan persembahan untuk Iris sang Dewi Pelangi, Annabeth bisa menjalin komunikasi dengan Chiron. Ternyata Chiron tidak mengetahui posisinya sebagai direktur kegiatan camp telah digantikan oleh Tantalus. Adapun Chiron saat ini sedang mengunjungi kerabatnya di Miami. Annabeth lalu melaporkan soal kondisi penghalang camp dan juga bulu domba emas. Chiron pun menyimpulkan kasus pengeracunan pohon Thalia yang menimbulkan desakan untuk mendapatkan bulu domba emas sebenarnya adalah bagian dari jebakan Kronos. Chiron lalu memerintahkan Annabeth untuk mencegah Percy terlibat misi bulu domba emas demi mencegah malapetaka yang besar. Chiron juga menyuruh Annabeth untuk merahasiakan alasan Percy dilarang melaksanakan misi tersebut. Di saat bersamaan, Percy memberitahu lokasi bulu domba emas kepada Tantalus. Percy pun sangat ingin menjalankan misi mendapatkan bulu domba emas agar ia bisa menyelamatkan Grover dan memulihkan penghalang camp. Seiring bergulirnya waktu, Percy dan Annabeth membicarakan lomba kereta tempur yang akan segera diadakan. Ternyata pemenang lomba akan diutus untuk menjalankan misi bulu domba emas yang mulai sekarang kita sebut saja dengan nama Golden. Annabeth lalu menolak ajakan Percy untuk menjadi rekan setim dalam lomba nanti tanpa menjelaskan alasannya. Nah, sebenarnya Annabeth diam-diam ingin membuat Percy kalah agar Percy tidak bisa menjalankan misi Golden. Keesokan harinya, lomba kereta tempur siap dimulai. Tantalus lalu mengumumkan tim peserta diizinkan menyerang dengan segala cara asalkan tidak sampai membunuh lawan. Adapun tim peserta akan menjadi pemenang usai mengelilingi lintasan sebanyak 3 kali.
Sementara itu, Percy memilih Tyson sebagai rekan satu timnya. Mereka pun berlomba atas nama Poseidon. Di sisi lain, Annabeth meminta rekan satu timnya untuk menghancurkan kereta Percy jika nanti Percy berada di posisi terdepan. Annabeth pun menggunakan trik kotor ini demi mencegah Percy menjadi pemenang. Saat lomba berlangsung, Percy harus menghadapi Clarice yang sangat berambisi untuk menyingkirkan Percy dari turnamen. Di tengah persaingan yang semakin panas, kawanan burung Stymphalian menyerang lokasi lomba karena mereka berhasil menembus penghalang yang kian lemah. Akibat serangan ini, lomba harus berhenti di tengah jalan dan membuat semua orang berusaha menyelamatkan diri. Teringat cara Hercules mengalahkan Stymphalian, Annabeth akhirnya bekerja sama dengan Percy dan Tyson untuk mencari barang penting di kantor Tantalus. Mereka lalu berhasil mengusir kawanan Stymphalian melalui trik suara frekuensi tinggi. Pasca insiden tadi, Tantalus membuat pengumuman di hadapan seluruh demigod penghuni camp. Sebagai permulaan, lomba kereta tempur akan dijadwalkan ulang jika kondisi penghalang camp nanti sudah pulih. Adapun selama penghalang masih rusak, penghuni dilarang keluar dari area camp. Jika melanggar, penghuni akan ditembak. Tantalus lalu menyatakan Clarice sebagai pemenang lomba sementara karena anak itu terus berkompetisi di saat peserta lainnya menyerah akibat serangan Stymphalian. Dengan statusnya sebagai pemenang, maka Clarice berhak menjalankan misi mendapatkan Golden dengan membawa tim beranggotakan 3 orang termasuk dirinya. Usai memilih Annabeth, Clarice hendak memilih Percy karena misi nanti berhubungan dengan laut. Namun pada akhirnya Clarice batal memilih Percy karena ia terpengaruh oleh bisikan dari Annabeth. Sebagai gantinya, Clarice memilih Chris yang menjadi rekan satu timnya dalam lomba kereta tempur. Setelah itu, Percy dan Tyson membicarakan sikap mencurigakan Annabeth. Berkat pendengaran supernya, Tyson bisa membeberkan rencana jahat Annabeth untuk menghancurkan kereta Percy dalam lomba tadi. Waktu pun terus berlanjut hingga Percy kembali bertemu dengan Grover di alam mimpinya. Percy lalu menceritakan kekesalannya karena ia merasa dikhianati oleh Annabeth. Namun menurut Grover, Annabeth mungkin berkhianat demi kebaikan Percy. Setelah terbangun dari mimpi tadi, Percy diam-diam meninggalkan camp untuk melaksanakan misi Golden sendirian. Percy lalu meminta restu Dewa Poseidon agar sang ayah tidak menghalanginya selama misi nanti. Tak lama kemudian, Dewa Hermes datang untuk mengabarkan bahwa Poseidon mengizinkan Percy melaksanakan misi. Dewa Hermes lalu memberikan sebuah kapal pesiar dan perbekalan lainnya untuk membantu Percy. Selang beberapa detik, Annabeth berhasil menemukan Percy berkat informasi dari Tyson. Annabeth lalu berusaha keras menghalangi Percy agar ia tidak menjalankan misi Golden. Kini Percy pun menjadi sangat curiga karena Annabeth tidak mau mengungkapkan alasan Percy dilarang menjalankan misi tersebut. Saat mereka berdua masih berdebat, Tantalus datang untuk menembak keduanya sebagai hukuman karena meninggalkan camp. Tantalus lalu gagal menembak akibat ditabrak oleh Tyson. Dengan penuh perjuangan, kelompok Percy akhirnya berhasil kabur dengan perahu dan langsung menuju kapal pesiar. Sementara itu, Clarice mendengarkan ramalan dari Oracle terkait misi Golden. Secara tersirat, ramalan itu menandakan bahwa Clarice akan berhasil mendapatkan Golden. Namun sisi buruknya, Clarice akan mengalami situasi maut dalam perjalanan pulang dari misi tersebut. Mengingat ramalan Oracle selalu benar, Clarice akhirnya melaksanakan misi tanpa membawa tim karena ia tidak mau membahayakan nyawa teman-temannya. Setelah itu, Clarice mendapatkan bantuan tak terduga dari sang ayah yaitu Ares, sang dewa perang. Rupanya Ares sudah mengetahui putrinya akan mengarungi laut para monster dalam misi Golden. Karena hal ini, Ares pun memberikan sebuah kapal perang yang dilengkapi dengan senjata anti-monster. Adapun kapal itu sebenarnya dibangkitkan oleh Ares dari kuburan laut. Tak cukup memberikan kapal perang, Ares juga membawakan sekelompok orang yang nantinya bisa menjadi anak buah Clarice. Ternyata orang-orang itu tewas dalam pertempuran sebelum mereka akhirnya dibangkitkan oleh Ares. Di sisi lain, kelompok Percy tiba di kapal pesiar pemberian Hermes yang bernama Princess Andromeda.
Lantas saat mereka memasuki kapal, Percy berbicara serius dengan Annabeth. Jadi Percy kini bisa menerima sikap Annabeth yang merahasiakan hal penting darinya. Percy juga bisa memahami Annabeth melarangnya melaksanakan misi Golden demi kebaikannya. Percy akhirnya meminta Annabeth untuk menghentikannya jika nanti ia melakukan aksi yang berbahaya. Tak lama berselang, Tyson dengan penciuman supernya bisa mengendus bau para monster di kapal pesiar. Dari situ kelompok Percy memeriksa lokasi dan menemukan para giant yang sebelumnya menyerang mereka di area perbatasan camp. Manusia yang menumpangi kapal pesiar pun tidak bisa melihat wujud asli giant karena efek tabir mis. Waktu pun terus berlanjut hingga kelompok Percy tak sengaja bertemu dengan Allison. Rupanya Allison adalah demigod yang menjadi anak Apollo, sang dewa cahaya. Tak lama kemudian Grover melalui koneksinya dengan Percy memperingatkan bahwa Allison adalah sekutu Luke. Begitu rahasianya terbongkar, Allison berusaha membunuh Percy dan Annabeth. Dalam prosesnya, Allison terjatuh dari kapal setelah serangannya berhasil dihindari mereka. Setelah itu, Percy kembali memasuki kapal dan mencari bekal pemberian Hermes yang bisa berguna. Percy lalu tak sengaja menemukan sebuah kartu kapal yang memiliki simbol Kronos. Ini membuktikan Princess Andromeda sebenarnya adalah kapal pesiar milik Kronos. Ternyata Hermes sengaja menjebak Percy agar memasuki kapal Kronos yang kebetulan juga ditumpangi oleh Luke. Nah, harapan Hermes, Percy bisa menyadarkan Luke agar mau meninggalkan Kronos dan kembali ke jalan yang benar. Percy lalu memberitahu Tyson bahwa Kronos dan Zeus adalah ayah dan anak. Adapun sejak dijatuhkan oleh Zeus, Kronos bertekad balas dendam dengan cara menghancurkan kehidupan para dewa Olympus yang selama ini dipimpin oleh Zeus. Beberapa saat kemudian, Luke melarang Allison untuk menyerang kelompok Percy demi menghindari pertempuran yang tidak perlu. Begitu situasinya sudah aman, Luke membawa kelompok Percy ke dalam kamarnya. Atas perintah Luke, Giant menahan Tyson dan memindahkannya ke tempat rahasia di kapal. Tak lama kemudian, Luke menunjukkan objek besar yang merupakan esensi tubuh Kronos. Di sini kita pun kembali diingatkan Zeus mengurung Kronos di jurang Tartarus sejak ia berhasil merebut tahta Kronos dan menjadi raja para dewa Olympus. Luke lalu mengakui ia membutuhkan Golden untuk mempercepat pemulihan Kronos. Inilah sebabnya Luke sengaja meracuni pohon Thalia untuk memicu misi Golden. Dan rencananya Luke akan merebut Golden setelah benda itu berhasil ditemukan. Setelah itu Luke membawa kelompok Percy ke tempat rahasia yang digunakan untuk menahan Tyson. Rupanya tempat itu menjadi markas milik tim Luke yang memiliki misi utama untuk membangkitkan Kronos. Nah, ternyata Kronos berupaya menciptakan era di mana kaum demigod, monster, dan roh mendapatkan perlakuan yang baik sehingga mereka pun tidak perlu lagi mengkhawatirkan serangan dari para dewa Olympus. Karena ingin mewujudkan era tersebut, Luke dan timnya pun mau bersekutu dengan Kronos. Di sisi lain, Tyson terlihat senang karena tim Luke mau memfasilitasi keahliannya sebagai pengrajin. Selang beberapa menit, bom api buatan Tyson meledak hingga membuat tim Luke kehilangan fokus. Tyson lalu memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri bersama Percy dan Annabeth. Setelahnya, Luke mendapati kelompok Percy berhasil kabur dengan kapal lain. Saat situasinya sudah aman, Tyson mengakui bahwa ia sengaja merakit bom api agar bisa menyelamatkan Percy dan Annabeth dari ancaman tim Luke. Teringat peringatan dari Luke, Annabeth akhirnya membuka rahasia kenapa Percy dilarang melaksanakan misi Golden. Jadi menurut ramalan agung, Percy akan menjadi demigod yang sangat kuat saat nanti ia berusia 16 tahun. Dan jika waktunya sudah tiba, Percy akan menjadi sosok penyelamat atau penghancur kehidupan para dewa Olympus. Seiring berjalannya waktu, kapal Percy terpaksa berhenti di tepi pantai karena masalah mesin. Lantas saat berbicara dengan Percy, Tyson memastikan ia telah memperbaiki mesin kapal.
Alhasil mereka pun siap berangkat ke laut para monster untuk mendapatkan Golden dan menyelamatkan Grover. Di waktu bersamaan, Annabeth sedang mencari persediaan untuk perjalanan Percy. Dalam prosesnya, Annabeth mengambil kembali jimat pelindung pemberian Luke yang selama ini ia simpan di tempat tersembunyi. Annabeth kemudian mengingat masa lalunya sewaktu bersama Luke. Jadi, Luke memberikan jimat pelindung untuk Annabeth agar ia bisa bersembunyi dari monster. Nah, saat itu Annabeth berjuang bertahan hidup bersama Luke dan Thalia. Sedikit informasi, Thalia adalah anak Zeus yang berstatus demigod tipe anak terlarang. Tak lama setelahnya, Grover muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pelindung Thalia. Grover lalu menuntun kelompok Annabeth ke lokasi Camp Demigod. Dalam perjalanannya, Thalia terbunuh oleh serangan Furies saat berjuang melindungi kelompoknya. Kembali ke masa sekarang, kapal Percy hancur akibat serangan kapal perang milik Clarisse. Tak lama kemudian, Clarisse datang bersama pasukan orang mati pimpinannya. Clarisse lalu menuntut Percy untuk memberikan titik koordinat pulau lokasi Golden yang asli karena titik koordinat yang didapatkan oleh Clarisse ternyata salah. Percy lalu menolak dan menantang Clarisse untuk duel 1 lawan 1 jika ia ingin mendapatkan titik koordinat yang asli. Di tengah pertarungan mereka, Annabeth dengan topi tak kasat matanya berhasil membunuh anggota pasukan Clarisse yang ahli di bidang mesin kapal. Akibatnya, Clarisse tak bisa melanjutkan perjalanannya ke laut para monster. Percy lalu menawarkan kesepakatan kepada Clarisse. Jadi, Percy akan memberikan titik koordinat yang asli dan mengutus Tyson sebagai operator mesin kapal Clarisse dengan syarat Clarisse mau membawa kelompok Percy ke kapalnya. Clarisse akhirnya mau menerima kesepakatan ini demi melancarkan misinya untuk mendapatkan Golden. Jadi nantinya kelompok Percy harus memilih apakah mereka akan menghadapi Scylla atau Charybdis, di mana keduanya adalah monster yang mematikan. Dengan kebijaksanaannya, Annabeth menilai Scylla adalah lawan yang paling tepat untuk mereka hadapi. Alasannya, anak buah Clarisse bisa dikorbankan sebagai santapan Scylla sehingga kelompok Percy akan bisa melewati Scylla dan melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Clarisse mengikuti saran Annabeth hingga ia pun siap mengorbankan nyawa ke-6 anak buahnya. Waktu pun terus berlanjut hingga kapal Clarisse memasuki wilayah kekuasaan Scylla. Di momen ini, Clarisse sengaja memerintahkan para anak buahnya untuk bersiaga di dek agar nanti Scylla bisa memangsa mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, Scylla yang selama ini menjadi monster berlengan 6 mulai menyerang anak buah Clarisse. Setelah melihat 3 anak buahnya dimangsa, Clarisse tiba-tiba menjadi merasa bersalah. Tak mau para anak buahnya menjadi tumbal, Clarisse mengubah haluan kapal agar ia bisa beralih melawan Charybdis. Clarisse lalu keluar dari anjungan dan mulai menggunakan senjata anti-monster untuk mengalahkan Charybdis. Di tengah pertarungan, Percy baru mengetahui bahwa kapal sedang terseret ke pusaran angin yang mematikan. Percy akhirnya bergegas menuju dek agar ia bisa memanfaatkan kemampuan manipulasi airnya untuk mengubah arah arus yang menyeret kapal ke pusaran. Pada akhirnya, kapal terseret ke dalam pusaran angin yang menyerupai tornado. Percy pun hanya bisa berharap ia dan teman-temannya bisa selamat dari bencana ini. Beberapa waktu kemudian, Percy dan Annabeth terbangun di resort yang terletak di pulau terpencil. Ternyata mereka dievakuasi oleh petugas resort saat hanyut di laut pasca kapal Clarisse hancur. Percy dan Annabeth lalu berkenalan dengan sang pemilik resort yang bernama Sissy. Sissy lalu menerangkan resort miliknya berfungsi sebagai tempat pemulihan bagi pahlawan yang bertualang di laut para monster. Menariknya, Sissy mengizinkan tamu resort tinggal di sana selama yang mereka inginkan.
Tak lama berselang, ada seorang pahlawan bernama Stavros yang bersiap meninggalkan resort karena ia sudah siap menghadapi trio monster siren. Ternyata lokasi siren berada di dekat pulau resort sehingga pahlawan harus melewati siren terlebih dahulu agar bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Percy dan yang lainnya memantau aksi Stavros dari kejauhan. Di momen ini, Stavros tanpa sadar menuju pulau kecil hunian siren akibat terpengaruh oleh lagu nyanyian monster itu. Akibat pengaruh lagu yang sama, Stavros berakhir disantap oleh siren. Pasca kejadian tadi, Sisi memberikan informasi penting kepada Percy. Ternyata selama ini Sisi membuka program latihan agar tamu resort bisa mematahkan pengaruh lagu siren. Rupanya lagu siren menciptakan ilusi yang membuat targetnya terjebak oleh kelemahan terbesarnya. Nah, menurut Sisi, Stavros gagal melenyapkan pengaruh lagu siren karena ia tidak menuntaskan latihan di resort. Usai mengetahui hal ini, Percy dan Annabeth memutuskan untuk mengikuti program latihan agar mereka bisa melewati siren dan melanjutkan perjalanan. Dari situ mereka baru mengetahui bahwa Sisi sebenarnya bernama asli Circe. Nah, menurut mitologi Yunani, Circe adalah ahli sihir terkuat. Setelah itu, Circe menunjukkan cermin ajaibnya yang mampu menguak kelemahan terbesar dari orang yang menatapnya. Percy lalu mencoba menatap cermin untuk mengetahui kelemahan utamanya. Selesai melihat cermin, Percy bisa memastikan kelemahan utamanya adalah rela melakukan kejahatan demi menyelamatkan temannya. Percy akhirnya mundur dari latihan karena ia meyakini kelemahannya itu bisa menggagalkan misi Golden. Waktu pun terus berlanjut hingga Percy berbicara dengan seorang tamu resort bernama Zeddy. Ternyata sejauh ini hanya ada 6 pahlawan yang berhasil mematahkan pengaruh lagu siren. Berkat cerita inspiratif dari Zeddy, Percy kembali termotivasi untuk menjalani latihan. Setelah itu, Percy menemui Circe di kantornya untuk meminta maaf karena sempat mundur dari latihan secara sepihak. Circe lalu mengakui ia sebenarnya dikutuk agar tinggal di pulau resort untuk selamanya. Saat percakapan masih berlanjut, Percy berhasil membongkar rahasia kelam Circe usai merenungkan kisah mitologinya. Ternyata Circe memberikan izin tinggal permanen dan latihan di resort agar ia bisa menahan para tamu di tempat itu. Adapun 6 pahlawan berhasil melewati siren berkat lilin khusus milik Circe yang ia berikan secara diam-diam. Circe pun memanfaatkan keberhasilan mereka agar para tamu percaya latihan bisa membuahkan hasil, padahal sebenarnya tidak. Lebih jauh lagi, Circe sengaja menahan para tamu agar ia tidak merasa kesepian tinggal di pulau itu. Meski motif Circe mengundang simpati, tapi tetap saja ia telah melakukan penipuan yang sangat merugikan para tamu. Demi menutupi rahasianya, Circe akhirnya mengubah Percy menjadi seekor marmut. Circe lalu memasukkan Percy ke dalam kandang hunian marmut lainnya. Selang beberapa jam, Annabeth menemui Circe untuk mencari Percy. Dengan kecerdasannya, Annabeth bisa membaca kejahatan Circe dan kondisi Percy. Melalui sandiwara, Annabeth berhasil menaburkan vitamin ke dalam kandang marmut sehingga Percy dan para tamu lainnya bisa kembali ke wujud asli mereka. Circe lalu kabur demi menghindari serangan balasan dari para tamu yang diketahui adalah bajak laut. Di momen ini, Percy sempat berkenalan dengan salah satu bajak laut yang bernama Blackbird. Setelah itu, Percy dan Annabeth menggunakan kapal Zeddy untuk meninggalkan pulau resort. Mereka pun sudah menyiapkan strategi agar bisa melewati siren. Jadi, Annabeth akan menggunakan lilin khusus milik Circe agar nanti ia bisa mematahkan pengaruh lagu siren dan tetap mengendalikan kapal. Di sisi lain, Percy akan diikat di tiang layar agar ia tidak bisa bergerak saat terpengaruh oleh lagu siren. Di saat Percy sudah terikat, Annabeth tanpa sadar bergerak menuju pulau siren akibat terpengaruh oleh lagu mereka. Meski terpengaruh ilusi dari lagu, Annabeth tetap bisa berpikir dengan jernih hingga ia pun berhasil menghentikan 2 siren. Lantas saat Annabeth menghadapi siren terakhir, Athena tiba-tiba muncul dan berhasil membunuh siren tersebut.
Annabeth pun sangat terkejut karena sang ibu mau datang menolongnya. Namun di luar dugaan, sosok Athena di hadapan Annabeth sebenarnya adalah ilusi ciptaan Siren. Saat trio Siren bersiap memangsanya, Annabeth diselamatkan oleh Percy dan kembali ke kapal dengan selamat. Ternyata Percy berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya sehingga ia pun bisa bergerak dan menarik Annabeth. Di akhir kejadian ini, Percy dan Annabeth baru menyadari bahwa mereka berhasil melewati Siren berkat kerjasama. Sementara itu, Tyson sedang tenggelam akibat hancurnya kapal Clarice. Dalam situasi maut ini, Tyson menemukan jimat pelindung yang sebelumnya dibuang oleh Annabeth. Saat menggenggam jimat itu, Tyson mendapatkan pertolongan yang tak terduga. Pada malam harinya, Percy dan Annabeth membicarakan tentang Polyphemus yang merupakan penguasa pulau lokasi Golden. Ternyata Polyphemus adalah Cyclops yang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam di balik kekurangannya yang mengalami gangguan penglihatan. Sementara itu, Polyphemus kini menahan Clarice dan Grover di gua yang menjadi tempat tinggalnya. Ternyata Clarice terdampar di pulau Polyphemus pasca kapalnya hancur. Polyphemus selalu memamerkan kemampuan spesialnya di mana ia mampu menirukan suara target yang telah ia bunuh. And others that sail the stars. From Meritus. Polyphemus juga sangat ahli membuat jebakan untuk menangkap musuh atau target yang hendak ia jadikan santapan. Yang mengejutkan, Polyphemus sengaja menaruh Golden di atas pohon yang ada di dekat guanya agar ia bisa menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap targetnya. Adapun Polyphemus mendapatkan Golden dari Dewa Pan yang selama ini dicari oleh Grover. Waktu pun terus berlanjut hingga Percy dan Annabeth memasuki wilayah Pulau Polyphemus. Di tengah perjalanan menuju pohon Golden, Annabeth tiba-tiba dihubungi oleh Luke. Dalam kesempatan ini, Luke memperingatkan Annabeth bahwa Polyphemus sangatlah licik, berbeda dengan Cyclops pada umumnya. Tak lama kemudian, Percy memutus komunikasi Luke karena Polyphemus akan segera datang. Setelah itu, Percy dan Annabeth menyamar sebagai domba ternak Polyphemus dengan menggunakan wol. Rupanya mereka sengaja menggunakan wol untuk mengelabui indera penciuman Polyphemus. Melalui trik ini, Percy dan Annabeth berhasil mencapai lokasi pohon Golden yang tepat di bawahnya ada lubang yang mengarah ke gua tempat tinggal Polyphemus. Selagi Polyphemus masih sibuk dengan dombanya, Percy mempersiapkan tali untuk mengeluarkan Grover dari gua. Percy lalu turun ke gua agar bisa melepaskan tali yang mengikat mereka. Tak lama kemudian, Clarice berhasil memotong tali dengan menggunakan potongan kaca cermin. Di saat Percy masih turun, Annabeth memperingatkan bahwa Polyphemus telah mengetahui keberadaan mereka dan akan segera tiba di gua. Annabeth juga melaporkan Golden yang ditaruh di atas pohon sebenarnya adalah barang palsu. Demi menghindari serangan Polyphemus, Annabeth langsung menggunakan topi tak kasat matanya. Polyphemus lalu memotong tali yang sedang digunakan oleh Percy sehingga ia pun jatuh ke dalam gua. Setelah itu, Annabeth berusaha menggiring Polyphemus agar ia menjauhi gua. Aksi Annabeth ini pun dilakukan untuk mengulur waktu agar Percy dan yang lainnya bisa keluar dari gua sebelum Polyphemus kembali. Di saat bersamaan, Luke datang ke pulau Polyphemus dengan memanfaatkan portal. Luke lalu bergegas menuju pohon agar ia bisa mengambil Golden dan meninggalkan pulau secepatnya. Tak lama kemudian, Grover dengan indera penciumannya berhasil menemukan Golden yang asli yang disembunyikan di dalam gua. Polyphemus lalu bergegas kembali ke gua agar ia bisa mempertahankan Golden. Waktu pun terus berlanjut hingga Luke sangat kesal begitu mengetahui Golden incarannya adalah palsu. Setelah itu, kelompok Percy berusaha menyingkirkan batu besar yang menjadi satu-satunya pintu keluar masuk gua. Saat memergoki aksi mereka, Polyphemus berhasil menyerang Annabeth yang berusaha mengalihkan perhatiannya. Tak lama berselang, Tyson datang untuk menyelamatkan Percy. Tyson lalu bertarung sengit melawan Polyphemus hingga akhirnya mereka pun terjatuh dari tebing. Sesaat setelahnya, Luke datang di tengah kondisi pintu batu yang sedikit terbuka. Usai memeriksa Annabeth, Luke memberitahu Percy bahwa Annabeth akan segera tewas kecuali mereka menyembuhkannya dengan Golden.
Percy lalu berusaha membujuk Clarice agar mau menyerahkan Golden kepada Luke demi menyelamatkan nyawa Annabeth. Namun Clarice menolak keras karena ia sudah mengetahui Luke pasti akan mencuri Golden. Clarice juga mengingatkan Golden sangat dibutuhkan untuk memulihkan pohon Thalia agar Camp Demigod bisa kembali aman. Bagaimanapun, Percy masih mengutamakan keselamatan Annabeth daripada keamanan camp. Karena hal itu, Percy akhirnya merebut Golden dan langsung memberikannya kepada Luke. Luke kemudian menyelimuti tubuh Annabeth dengan Golden agar lukanya bisa mulai disembuhkan. Luke akhirnya pergi sambil membawa Golden dan Annabeth agar proses pemulihan bisa tetap berjalan. Kini Clarice mengecam Percy karena berani mengorbankan keamanan camp demi keselamatan Annabeth. Setelah itu, Tyson kembali untuk menyingkirkan pintu batu sehingga kelompok Percy bisa keluar dari gua. Tyson lalu memastikan Polyphemus tidak akan bisa menyerang mereka lagi. Saat situasinya sudah aman, kelompok Percy mendapati bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan kapal untuk meninggalkan pulau. Tyson lalu menggunakan jimat pelindung untuk memanggil 4 hippocampi yang bisa menjadi kendaraan alternatif. Ternyata hewan mitologi Yunani inilah yang menolong Tyson saat ia tenggelam di dalam laut. Jadi pasca Thalia tewas demi melindungi kelompok Annabeth dari serangan Furies, Zeus sebagai ayah Thalia memberikan penghormatan atas pengorbanan putrinya. Penghormatan ini dilakukan dengan mengubah tubuh Thalia menjadi pohon ajaib. Chiron lalu menjelaskan pohon Thalia berfungsi sebagai sumber perisai untuk melindungi Camp Demigod dari serangan monster. Kembali ke masa sekarang, kondisi Annabeth terus membaik sejak tubuhnya diselimuti oleh Golden. Nah, ternyata Annabeth kini berada di kapal pesiar yang menjadi markas kelompok Luke. Sementara itu, kelompok Percy berhasil mencapai area kapal Luke berkat bantuan dari hippocampi. Mereka lalu berhasil menangkap anggota kelompok Luke yang bernama Aidan. Kelompok Percy akhirnya merebut kartu kunci Aidan yang berfungsi untuk mengakses setiap ruangan yang ada di kapal. Tak lama kemudian, Percy dan Clarice berdebat sambil berebut kartu kunci. Di satu sisi, Percy ingin menyelamatkan Annabeth terlebih dahulu sebelum mengambil kembali Golden. Sebaliknya, Clarice ingin mengamankan Golden terlebih dahulu demi kepentingan Camp Demigod. Clarice akhirnya berhasil merebut kartu kunci dan langsung pergi usai menyimak strategi dari Percy. Seiring berjalannya waktu, Alicent mengambil Golden saat masih digunakan oleh Annabeth. Atas desakan Alicent, Luke akhirnya menaruh Golden di peti yang mewakili tubuh Kronos agar proses pemulihannya bisa mulai berjalan. Setelah itu, Percy berhasil mengurung seorang petugas kapal dengan memanfaatkan topi tak kasat mata Annabeth yang sebelumnya terjatuh di pulau Polyphemus. Percy lalu membebaskan Blackjack yang merupakan Pegasus milik Luke. Waktu pun terus berlanjut hingga Percy berhasil menyusup ke lokasi penahanan Annabeth berkat topi tak kasat mata. Percy lalu terpaksa bersembunyi karena Luke tiba-tiba datang untuk memeriksa kondisi Annabeth. Setelah itu, Annabeth menutupi tangannya agar Luke tidak mengetahui talinya sudah terlepas. Annabeth lalu berusaha membujuk Luke agar berhenti memihak Kronos dan kembali ke jalan yang benar. Karena Luke masih keras kepala, Annabeth mengemukakan teori bahwa Golden mungkin bisa membangkitkan Thalia dalam wujud aslinya. Teori ini pun seketika menggoyahkan kesetiaan Luke kepada Kronos. Alasannya, Luke selama ini tidak terima melihat Thalia tewas dan diubah menjadi pohon oleh Zeus. Di lain pihak, Grover dan Tyson sedang mencari cara agar nanti kelompok Percy bisa kembali ke Camp Demigod dengan aman. Mengingat camp sedang tidak bisa dihubungi, Tyson beralih menelpon Sally agar ia bisa menjemput kelompok Percy. Setelah itu, Alicent dan kelompoknya pergi memburu Annabeth yang baru saja melarikan diri. Ternyata misi ini dilaksanakan atas perintah Kronos. Tak lama kemudian, kelompok Alicent harus melawan Clarice. Di tengah pertarungan, Clarice dibantu oleh Annabeth. Usai menundukkan semua musuh, Clarice mengakui bahwa ia menunda misi pengembalian Golden agar bisa menyelamatkan Annabeth dari upaya pembunuhan Alicent. Di waktu bersamaan, Percy berada di ruang peti Kronos.
Nah, sepertinya Kronos kini bisa berkomunikasi melalui telepati berkat efek pemulihan Golden. Usai menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memihak Kronos, Percy mengambil Golden dan bersiap pergi secepatnya. Namun tak lama kemudian Luke muncul untuk menghalangi Percy. Mereka lalu bertarung demi memperebutkan Golden. Pada akhirnya Percy berhasil melarikan diri sambil membawa Golden. Lantas saat menggunakan lift, Percy sempat terkena tusukan pedang Luke. Beruntung Percy masih membawa Golden sehingga ia bisa langsung menggunakannya untuk memulihkan diri. Saat kelompok Percy kembali berkumpul di dek, Blackjack datang untuk mengantar satu orang ke camp Demigod. Percy akhirnya memilih Clarice sebagai orang yang diantar dan menyerahkan Golden kepadanya. Karena selama ini Clarice sudah menunjukkan keseriusannya untuk menyelamatkan Cam. Selang beberapa menit, Sally tiba di lokasi dan langsung mengantar kelompok Percy ke Cam. Di tengah perjalanan, Annabeth mengutarakan teorinya bahwa Golden bisa membangkitkan Thalia dalam wujud aslinya. Mendengar hal ini, Percy teringat mimpi buruknya yang berhubungan dengan Thalia. Sementara itu, Luke marah kepada Kronos karena merahasiakan teori bahwa Thalia bisa kembali hidup jika dipulihkan dengan Golden. Dengan telepatinya, Kronos menyiksa pikiran Luke sebagai hukuman akibat berani melawannya. Kronos akhirnya memberikan 2 misi agar Luke bisa membuktikan bahwa ia masih setia kepada Kronos. Tak main-main, misi ini adalah memusnahkan camp Demigod dan membunuh Percy. Cerita lalu memperlihatkan masa lalu kelompok Annabeth yang berhubungan dengan Thalia. Jadi waktu itu Thalia memutuskan untuk melawan Furies agar Annabeth, Grover, dan Luke bisa mencapai camp Demigod dengan selamat. Kembali ke masa sekarang, kelompok Percy akhirnya memasuki wilayah perbatasan camp. Mereka lalu berhenti di tengah jalan begitu menemukan Blackjack tidak membawa Clarice. Usai berkomunikasi dengan Blackjack, Percy baru mengetahui bahwa Clarice kini memasuki camp dengan berjalan kaki. Tujuannya agar ia bisa menghindari pasukan Giant utusan Luke yang sedang menyerang pertahanan camp. Percy lalu mendesak Sally untuk pulang karena ia tak ingin nyawa ibunya kembali terancam akibat serangan monster. Di waktu bersamaan, Tantalus selaku pemimpin kegiatan camp tengah menyemangati para demigod untuk memperbaiki sirkuit kereta tempur. Keputusan Tantalus untuk memperbaiki sirkuit pun ditentang oleh sebagian demigod, mengingat saat ini pasukan Giant sedang berusaha menjebol pertahanan camp. Tak lama kemudian, Tantalus terkejut karena ia terbebas dari kutukan yang membuatnya tidak bisa makan. Di saat Tantalus masih senang dengan kondisinya, ia tewas akibat serangan bola api yang dilemparkan oleh Giant. Momen ini pun membuktikan pertahanan camp semakin lemah, begitu pula dengan perisai penghalang yang dihasilkan oleh pohon Thalia. Setelah itu, kelompok Percy diam-diam melihat Luke memberikan arahan kepada pasukannya yang terdiri dari Giant dan Demigod. Rupanya misi Luke adalah menjebol pertahanan camp dan merebut Golden untuk membangkitkan Thalia. Kronos juga memerintahkan agar Luke menyingkirkan para Demigod yang menentang misi pembangkitan Kronos. Di sisi lain, Alicent sebenarnya menentang misi pembangkitan Thalia. Karena sejak awal Kronos memerintahkan agar pohon Thalia diruntuhkan agar mereka bisa lebih mudah memusnahkan camp. Usai memata-matai Luke, kelompok Percy melanjutkan perjalanan menuju camp. Annabeth lalu mengungkapkan Thalia sebenarnya berteman baik dengan Luke dan Annabeth semasa ia masih hidup. Nah, ternyata Thalia adalah demigod terkuat saat ini sehingga akan sangat berbahaya jika ia menjadi penjahat seperti Luke. Seiring berjalannya waktu, kelompok Percy berhasil mencapai area dalam camp dan menemui Dionysus. Tak disangka pemimpin camp ini meremehkan serangan yang didalangi oleh Luke. Dionysus akhirnya mau menanggapi situasi dengan serius begitu Percy melaporkan bahwa Luke berusaha membangkitkan Kronos. Melalui pidatonya yang membakar semangat juang, Percy berhasil meyakinkan semua demigod untuk bertempur demi melindungi camp. Di saat bersamaan, Clarice diserang oleh penghuni camp bernama Chris yang diam-diam menjadi sekutu Luke. Chris pun berusaha merebut Golden dari Clarice agar ia bisa menyerahkannya kepada Luke. Pada akhirnya, Chris berhasil mengalahkan Clarice dan merebut Golden.
Tak lama kemudian, Grover berhasil merebut Golden saat ia beraksi bersama Annabeth dengan kereta tempur. Clarice akhirnya naik ke kereta dan bergerak menuju lokasi pohon Thalia. Sementara itu, Luke dan pasukan demigod-nya berhasil mencapai area pohon Thalia. Saat Luke berupaya meloloskan pasukan Giant yang terhalang oleh perisai, Percy datang bersama pasukan Cam. Tak butuh waktu lama, pertempuran antar pasukan Percy dan Luke akhirnya terjadi. Di tengah kekacauan, Percy dan Luke bertarung dengan sengit. Usai memenangkan duel, Luke bersiap membunuh Percy. Beruntung, Tyson menggagalkan aksi Luke sehingga Percy bisa selamat dan kembali bertempur. Tak lama berselang, Annabeth terkena serangan panah dari Alicent hingga akhirnya ia pun kehilangan kendali kereta. Setelah itu, Alicent dan teman-temannya berusaha meruntuhkan pohon Thalia agar pasukan Giant bisa langsung memasuki lokasi. Tak mau tinggal diam, Percy menancapkan Golden pada tombak agar nanti Clarice bisa membalikan keadaan. Berkat dukungan penuh Percy, Clarice berhasil melemparkan tombak Golden ke pohon Thalia. Dalam hitungan detik, efek menyembuhkan Golden mengembalikan Thalia dalam wujud aslinya. Akibat amarahnya terhadap Zeus, Thalia mengeluarkan serangan petir yang berujung mengenai Percy. Saat hilang kesadaran, Percy mengalami mimpi di mana ia bertemu dengan sang ayah, yakni Poseidon. Tak lama kemudian, Tyson muncul di dalam mimpi yang sama. Poseidon lalu memperingatkan perang besar yang melibatkan para Titan pimpinan Kronos akan terjadi. Poseidon akhirnya menugaskan Tyson untuk membuat senjata untuk kubu Poseidon. Tyson lalu menerima tugas ini dengan senang hati karena selama ini ia mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Percy dan Sally. Saat berbicara dengan Percy, Poseidon mengungkit soal ramalan agung di mana Percy akan menjadi sosok penyelamat atau penghancur kehidupan kaum dewa Olympus. Pada akhirnya, Poseidon hanya bisa berharap agar Percy selalu berjuang atas nama kebenaran. Usai mimpi tadi berakhir, Percy terbangun di fasilitas medis camp. Di tempat yang sama juga ada Thalia yang belum siuman. Melihat kondisi Percy sudah stabil, Annabeth dan Grover menyampaikan informasi penting. Ternyata Percy dan Thalia hilang kesadaran selama 3 hari. Adapun semua penghuni camp yang terluka telah diobati dengan nektar atas izin dari Chiron. Saat Percy sudah pulih total, Grover memberitahu bahwa seluruh pasukan Luke berhasil dipukul mundur sehingga kondisi camp bisa kembali aman. Kini Clarice merekrut Percy dan Annabeth sebagai anggota pasukan tempur. Momen ini pun menandai perdamaian antara Percy dan Clarice setelah sekian lama hubungan mereka naik turun. Tak lama kemudian, Percy berbicara dengan Chiron yang kembali menjadi pemimpin kegiatan camp atas persetujuan dari Zeus. Demi kebaikan Percy, Chiron membuka kebenaran soal kondisi Thalia. Jadi ternyata Chiron menjadi saksi kejadian saat Thalia berhadapan dengan Furies. Rupanya saat itu Hades mengutus Furies untuk memecah belah hubungan Thalia dan Zeus sebagai ayah dan anak. Chiron pun siap menyerang Furies demi melindungi Thalia. Namun sebelum sempat menyerang Thalia, Furies disingkirkan terlebih dahulu oleh Zeus melalui serangan petir. Zeus lalu berusaha meyakinkan Thalia agar mau bertarung di pihak ayahnya. Namun Thalia menolak karena ia merasa hanya diperalat oleh Zeus. Guna menghukum pemberontakan Thalia, Zeus akhirnya mengutuknya menjadi pohon sumber perisai camp demigod. Ternyata Chiron sengaja memalsukan kebenaran ini atas perintah dari Zeus. Chiron lalu beralih membahas misi mendapatkan Golden. Usai mengamati situasi sejauh ini, Chiron meyakini bahwa Kronos memanfaatkan misi Golden untuk membangkitkan jagoannya yang tidak lain adalah Thalia. Ini artinya Percy harus bersiap dengan kemungkinan bahwa ia akan berhadapan dengan Thalia. Selang beberapa detik, Thalia datang dan memeluk Annabeth untuk melepas rasa rindunya. Begitu menyadari Luke tidak ada, Thalia langsung mencurigai Percy. Akibatnya, pertarungan antar dua demigod terkuat itu berpotensi terjadi.
dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Percy Jackson and the Olympians season 2 mulai dari episode 1 sampai 8. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!